Ya, mungkin ngeliatnya gimana Ya namanya manusia kan emang selalu begitu, kalau udah dalam keadaan terhimpit baru minta maaf, walaupun mungkin gak ikhlas. Kita kan gak pernah tahu ikhlas atau enggak manusia kan. Tapi karena udah rame, udah ada di Langit Entertainment juga, akhirnya dia mau gak mau harus mengucapkan kata maaf gitu. Tapi kan sebenarnya awalnya yang kita ambil kan, video awal yang dia klarifikasi dan akhirnya dia hapuskan. Ya Nick, postingannya kenapa sih lagi marah-marah lagi nih? Masih sama yang kemarin kah atau gimana? Nggak marah-marah, siapa yang marah-marah, biasa aja. Kalau gue kan orangnya suka gitu spontanitas, buang sampah sembarangan. Itu nyindir siapa sih? Nggak ada yang nyindir siapa-siapa. Kalau ada yang kesindir ya terserah aja. Oke, Nick, terkait kemarin deh, akhirnya gimana nih Pak Suhut? Kemarin Nick katanya mau beliin motor Pak Suhut. Tapi dia lebih milih duit. Karena katanya buat modal usaha, dia beli buku-buku tentang agama Islam, terus buat modal usaha juga di rumahnya. Jadi ya mungkin itu lebih baik ya, jadi dikasih duit aja. Oke. Tadi siapa yang kemarin itu kan kemarin tidak menyesali ya dengan videonya. Sekarang akhirnya minta maaf. Ya, mungkin ngeliatnya gimana Ya namanya manusia kan emang selalu begitu, kalau udah dalam keadaan terhimpit baru minta maaf, walaupun mungkin gak ikhlas. Kita kan gak pernah tahu ikhlas atau enggak manusia kan. Tapi karena udah rame, udah ada di Langit Entertainment juga, akhirnya dia mau nggak mau harus mengucapkan kata maaf gitu. Tapi kan sebenarnya awalnya yang kita ambil kan, video awal yang dia klarifikasi dan akhirnya dia hapuskan, dia sendiri yang ngomong kok dia tidak menyesali apa yang dia lakukan gitu. Karena mungkin udah banyak hujatan juga kali, dia kan sendiri bilang sebenarnya terus saya nggak mau klarifikasi karena ini demi kebahagiaan keluarga saya. Berarti kan dia tidak memikirkan kebahagiaan keluarga si kakek tersebut juga. Ya salah manusia mas, tidak mau terlihat buruk di depan manusia gitu, maunya selalu terlihat baik dan benar. Jadi biarin aja lah, mudah-mudahan hidupnya selalu berkah. Itu ragu kalau itu yuk, terlihat dalam hati gitu. Wah, Ya ragu. karena gue tahu dia ya, jadi kalau gue sih totally 100% ragu. Karena gue tahu dia gitu, kalau netizen kan nggak tahu. Kalau gue kan hampir dari setengah karyawan gue adalah bekas karyawan dia. Apa yang lo tahu gimana sih? Ya lo tahu, lu cari tahu aja sendiri, ngapain lo cari tahu dari gue? Banyakan negatifnya atau positifnya? Gak tahu, kalau gue ngomong nanti gue dibilang pansos. Kalau gue ngomong nanti gue dibilangnya selalu ada, kalau ada berita viral selalu ada Nikita Mirzani, selalu begitu. Jadi serba salah juga gue. Nanti juga seiring berjalannya waktu kelihatan lagi kok keburukan-keburukan yang lain. Ini baru satu, belum lagi yang lain, belum lagi yang lain. Oke, menurut lo ini kan karma Nick gitu. Setelah apa yang dia lakukan akhirnya ditunjukkan nih sama Nick. Iyalah karma. Dia akhirnya ngapus videonya Pak Suhut ya, Pak Kakek. Kenapa dia nggak hapus videonya si Iyam yang akhirnya satu netizen di Indonesia bilang dia maling? Gue bingung. Coba lo berusaha hati juga untuk hapus video itu di konten lo. Berani nggak? Berarti masih ada rasa sakit hati nih Gue kita. sakit hati sama dia, iya. Sampai sekarang pun dia gitu. Dan karena gue berpikir kalau dia orang baik, ketika gue dibully gara-gara kasus yang dibikin sendiri yang dia jadiin konten, harusnya dia klarifikasi dong. Harusnya dia ngomong dong. Gue WhatsApp dia loh, gue bilang, sini lo ketemuan aja sama gue gituin kan. Tapi dia gak ada balasan gitu. Jadi ya gue kalau dibilang salah satu orang yang seneng dengan kasusnya Mbak Imu, ya gue seneng banget. Nick, mungkin Gue nggak peduli juga gue mau dimusuhin sama teman-temannya dia munafik gitu pun gue nggak peduli. Gue nyaman dengan kehidupan gue sekarang, gue nyaman dengan teman-teman gue yang tidak bermuka dua, yang tidak pernah memaafkan satu sama lain, jadi so what? Mau netizen bilang gue begini, gue nggak minta makan sama netizen. Ini pendapat gue, ini gue, dan ini hidup gue. Nggak suka ya silahkan pergi. Oke. Kemarin Nicky juga sempat bilang bahwa yang sebelum-sebelumnya kan dia masih disupport sama teman-teman dia yang centang biru. Ya. Kalau yang sekarang Nicky Ya melihat itulah makanya kemana teman-temannya? Fitnya dulu rame banget waktu lagi ada masalah sama gua. Semua contreng biru semua. Sabar dia, anggap aja ini cobaan prank. Kucing. Mana sekarang mereka? Kok nggak nyabar-nyabarin dia? Ayo, gua masih capture kok siapa-siapa aja yang komen di akunnya dia. Oke. Dan gue tandain semua orang-orangnya gitu. Makanya gue kayak ya alhamdulillah lah, sekarang mah apa-apa kalau yang kita lakukan jahat pasti langsung dilihatin sama Tuhan. Nick melihatnya Mungkin kalau gue jahat di mulut ya, tapi gue nggak pernah jahat di hati. melihatnya Nick dari kasus ini, dari sisi Pak Suhut sendiri, mungkin ada hal yang diceritain ke Nicky atas kasus ini. Kemarin sempat nangis juga, Nicky Nangis sempat banget, terharu jujur. juga.
orang dia di sini aja masih dihujat sama netizen, dia bilang harusnya terima kasih Pak karena Baim udah dipermalukan Baim, Bapak jadi dapat rezeki. Ya itu keuntungan dia lah. Ya kan si Baim juga dapat rezeki kok dari Excel itu. Jadi ya gimana ya? Susah sih orang kalau udah songong ya. Mau ngomong apa juga nggak bakalan kena lah. Ya tinggal tunggu waktu lagi aja lah sialnya kapan. Niki mau ngasih bantuan hukum juga katanya. Oh kalau dia minta tolong ke gue, kan videonya udah dihapus, tapi kan sudah tersebar. Kalau dia minta bantuan sama gue dengan senang hati ngebantuin dia. Gue senang banget lawan Baim. Oh. Berarti udah lo kemarin juga menyarankan dia buat lapor polisi. Iya, tapi bapak itu terlalu baik sih. Jadi dia masih pikir-pikir dulu. Dan Niki sekarang menganggap Pak Suhut sebagai kakeknya Niki. Oh iyalah, gue terlahir dari bukan keluarga kaya. Jadi gue tahu bagaimana waktu itu gue susah. Makanya gue selalu menghargai orang yang susah. Kalau pas sekarang kan netizen lagi heboh nih menyandikan video gue dengan video dia yang gue sama Ibu Elsa. Kalau sama Ibu Elsa saya kan beda. Dia duluan yang nyinyirin gue tiap ada di wawancara sama wartawan, dan gue pegang semua kok buktinya. Ketika gue dipertemukan di salah satu acara yang gue tidak tahu kalau ada dia, ya of course lah gue akan melakukan hal tersebut. Apalagi gue dituduh yang macam-macam, anak gue dibawa-bawa, beda cerita lah. Dan gue kan tidak pernah memaki Ibu Elsa dengan kata kotor. Gue aja masih aku, kamu, saya, anda. Kalau dia kan pengemis ya, hidup kok minta dikasihin. Gue nggak pernah bilang itu di video itu, jadi beda lah. Terus ada juga yang menyanding-nyandingin dengan Gojek yang datang ke rumah hampir 60 orang minta duit sama gue, disandingin juga sama dia. Lu gila, itu yang datang 60 orang. Lu pikir tempat gue tempat penampungan? Bedain lah, Nek. Kadang-kadang juga fans-fansnya pada blow on gitu. Jadi gue juga bingung mau gimana lagi. Tapi ya gue sih turut happy sih dengan adanya kejadian ini ya. Semoga nggak semua mata netizen, nggak semua mata masyarakat Indonesia bisa menerima kenyataan bahwa dia seburuk itu. Oke. Dengan pernyataan dia di Instagram yang akhirnya minta maaf segala macam, dan dia sempat menyeret-nyeret anaknya juga yang baru. Ya dia salah. Itu mah manusia. Tapi lo tahu itu apa? YouTube-nya berkurang ratusan ribu subscriber. Apa? YouTube-nya berkurang ratusan ribu subscriber. Ya itu resiko dia lah. Makanya hidup tuh jangan seringan pakai topeng deh. Itu yang asik-asik aja. Ada kekhawatiran nggak, karena ini kan konfliknya antara Baim dengan Pak Suhut, takutnya nanti konfliknya akan jadi dulu sama Laporin Baim. aja. Emang gue punya konflik sama dia, kenapa? Kan gue udah jelasin. Maksudnya akan kembali panas lagi. Ya emang harus panasin aja terus. Oke. Berarti masih sangat menyimpan rasa sakit hati yang luar biasa ya, Nik? Oh iyalah, orang gue ngebelain tim gue yang jelas-jelas. Tim gue itu pernah kerja sama Baim. Lalu dia mengundurkan diri karena ketidakbetahannya di situ. Salahnya apa dia kerja sama gue? Kok tiba-tiba lagi kerja sama gue? Kok dia dibikinin konten seolah-olah dia maling? Dan di part kedua yang maling ternyata bukan dia, yaitu pembantunya. Lu lihat aja sendiri di YouTube-nya kan masih ada. Terus gue membela dia, salah gue di mana? Gue kan cuma nanya, emang maling apa? Kok dia malah jadi dibesar-besarkan gitu? Ketika sudah besar, diam aja. Akhirnya dapat simpatik dari orang lain. Gue habis dibully. Tapi kan kalau gue udah biasa dibully, ya udah. Oke. Tapi nominal yang dikasih buat Bapak Suhut itu berapa sih yang buat motor? Hah? Nominalnya berapa? Yang buat Suhut buat beli motor? Lihat aja di konten gue. Satu gepok. Rezinik Virio. Nik, tapi kan Niki menganggap akhirnya sekarang Pak Suhut sebagai kakek Niki. Berarti Niki akan menanggung juga ekonomi Pak Suhut? Pak Suhut punya anak. Kalau anaknya sudah tidak sanggup, ya nanti gue yang akan membantu. Siap. Oke, Nik. Jadi satu lagi dong soal itu, soal pinjaman online yang tanggapannya banyaknya masyarakat yang masih pinjam online.